Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq wa aj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kenikmatan iman dan juga Islam, sehingga masih bisa berkumpul dan juga bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu pada hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, topik ngopi kita pada hari ini yaitu mengenal macam rukun sholat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang rukun salat. Kita mengenal lebih dalam tentang rukun salat. Karena kualitas salat kita salah satunya ditentukan oleh keilmuan kita tentang salat itu sendiri. Salat kita sebagai orang awam dengan salatnya orang alim, apalagi salatnya para sahabat, apalagi salatnya Rasulullah, walaupun sama-sama 2 rakaat, tentunya nilai dan bobotnya sangat berbeda. Nah, untuk menambah kualitas dari ibadah kita, terutama salat kita lebih mendalami lagi tentang salat itu sendiri. Dan yang terpenting adalah mengetahui rukun-rukun salat. Rukun itu artinya sesuatu yang wajib kita lakukan dalam salat. Kalau tertinggal maka batal atau tidak sah salat kita. Dalam kitab Ghayatul Muna, syarah dari kitab Safinatun Najah, kitab kecil yang sering dikaji di majelis taklim, di pesantren-pesantren sebagai dasar dari kitab fikih. Kemudian ada syarahnya namanya kitab Ghayatul Muna, mengelompokkan bahwa rukun salat itu ada 5 macam jenis. Kalau dalam kitab-kitab lain biasanya cuma 2, yaitu rukun fi'li dan rukun qauli. Tapi dalam kitab ini Ghayatul Muna itu ada 5. Ada yang pertama namanya rukun qalbiyah, yaitu rukun salat yang hati.
tidak diucapkan, tidak diwujudkan lewat gerakan, tapi hanya diwajibkan dalam hati. Apa itu? Niat. Niat itu adalah qasdu syai' muqtarunan bi fi'lihi. Mahalluha fil qalbi wa amma talaffudhu mustahabbun. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu yang tempatnya di dalam hati, sementara mengucapkan ini hukumnya sunnah atau mustahab. Maka yang wajib ketika kita niat sholat itu bukan mengucap usolli fardhol maghribi, bukan. Tapi dalam hati meniatkan sholat maghrib. Lah ini disebut dengan rukun qalbi. Rukun yang wajibnya hanya di dalam hati, bukan di mulut, bukan digerakkan. Maka niat tidak wajib diucapkan. Maka kalau saudara kita tidak ada itu tuntunan usolli, ya memang usolli itu bukan niat tapi bacaan niat. Bacaan niat dan niat berbeda. Kalau niat dalam hati, kalau bacaan niat itu di mulut. Lah yang wajib itu adalah di hati. Dan ini yang termasuk dengan rukun qalbi atau qalbiyah itu tadi. Kemudian rukun yang kedua ada namanya rukun qauliyah atau rukun qauli. Rukun yang berupa bacaan, harus dibaca. Yang namanya membaca itu harus ada gerak bibir, ada suara, walaupun minimal terdengar oleh kita sendiri. Lah rukun qauli yang wajib dibaca dalam sholat itu cuma 5. Takbiratul ihram, takbir yang pertama Allahu Akbar, itu rukun bacaan yang pertama. Rukun bacaan yang kedua Al-Fatihah. Kalau kita memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah, kalau dalam mazhab lain tidak. Makanya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama benar. Yang enggak benar itu yang enggak pernah baca Fatihah. Lah iya, yang enggak baca Fatihah dalam sholat itu yang enggak benar. Mau baca bismillah ya kita ngikuti mazhab Syafi'i. Yang ngikuti mazhab lain monggo. Kita enggak usah sholat kok enggak pakai bismillah. Wes enggak usah. Wes pokoknya asal mau sholat udah bagus. Yang ketiga, tasyahud atau tahiyat. Tahiyat itu batasnya sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat udah berakhir itu. Mulai dari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salawat tahiyat udah selesai. Tahiyat itu selesai sampai di situ. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang keempat baca salawat. Minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau guru-guru kita ngajarinya pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mau pakai Sayyidina mau enggak, wes sama-sama benar. Yang penting ada sholawatnya. Kalau sholat enggak ada sholawatnya batal. Lah kemudian yang kelima dari rukun sholat yang qauli yang berupa bacaan itu adalah salam yang pertama. Salam yang kita nengok ke kanan. Ini yang rukun yang wajib dibaca cuma 5 itu loh. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam pertama. Yang lain tidak wajib. Tapi jangan ditinggalkan kalau nggak kepepet. Nggak kepepet maksudnya kalau kita taraweh imamnya cepet banget, ya wis. Yang dibaca yang wajib-wajib aja. Pokoknya kalau tahiyat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau imamnya salam, salam. Enggak usah maksain wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Wis, ntar imamnya keburu dapat 1 rakaat lagi kita baru salam. Insyaallah dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kedua kali ini, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum sholat seseorang jika dalam hatinya niat sholat asar ya, melafadzkannya sholat zuhur? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas dari Bekasi. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sholat seseorang yang ragu bilangan rakaatnya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan yang saya juga suka mengalami gitu Pak Ustadz. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana hukum sholat orang yang dalam niat hatinya tuh sholat asar tapi melafadzkannya zuhur? Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sholat seseorang yang ragu bilangan rakaatnya berapa? Silakan Pak Ustadz. Ini yang kita alami sering ya. Ibu juga begitu? Oh, alhamdulillah banyak temennya ternyata. Orang yang sholat tapi niatnya antara mulut dan hati nggak sinkron. Lah iya, udah tahu nih kita siang umpama udah selesai kegiatan ibu-ibu, kegiatan di rumah masak apa udah selesai, yakin kan itu sholat duhur ya? Yakin, cuman kadang kan mulut ini nggak ada remnya ya. Sholli fardal asri arba'a rakaat. Allahu akbar. Atinya yakin ini sholat duhur, udah tahu jam 12 umpama setengah 1 ibu sholat. Tapi mulutnya kadang bablas ngomongnya asar. Kalau kayak gitu gimana? Ulang, dibatalkan. Membatalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan termasuk dosa. Lah terus lanjut. Kalau baru niat namanya belum sholat. Kalau sudah plek, udah takbiratul ihram udah selesai, itu udah sholat. Enggak usah dibatalkan, jangan lanjut karena sah, niatnya sah. Karena yang dihitung adalah hati. Tadi kan di awal definisi niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu yang tempatnya di dalam hati. Maka asal niat hatinya bener, walaupun mulutnya ngomong apa kek tetap bener. Terus selama ini gimana? Dibatalin gitu? Ulang. Kalau baru begini sebelum sholat namanya. Kalau udah sholat itu kalau takbiratul ihram udah sempurna itu baru dihitung sholat. Karena sholat yang pertama itu muftatahatun bit takbir, dibuka diawali dengan takbir. Maka ketika udah Allahu Akbar baru, nah tadi kok ngomongnya duhur tapi hati yakin asar atau kebaliknya umpama, maka yang dihitung adalah hatinya. Lanjut, kalau lisan dan hati kok enggak sinkron, bertentangan, hatinya yakin duhur, kok mulutnya bablas ngomong asar, maka sholatnya tetap lanjut alias sah. Lah kalau belum takbir namanya belum sholat. Kalau baru begini belum sholat. Yang disebut sholat kalau udah Allahu Akbar, itu baru disebut. Kalau belum itu namanya belum. Makanya kalau orang melafadzkan niat pakai bahasa apa saja sah, wong itu belum. Lah kalau sudah begini kok iya pakai biar lebih resep saya pakai bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lah iya Al-Fatihah diterjemahin. Ya enggak bisa. Karena kalau udah sholat itu harus shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti ngelihat aku sholat. Kalau aku Rasulullah sholatnya gimana ya kita ikuti. Jadi kalau bertentangan kayak itu tadi lanjut. Karena yang dihitung adalah hati. Berbeda kalau urusan habluminanas.
Kalau urusan sesama kita ini yang dihitung mulut. Bu, ntar hari Sabtu hadir ya di rumah saya acara selamatan. Kalau mulutnya bilang iya, maka nanti ditagih ini iya datang apa enggak. Walaupun artinya ngapain selamat di rumah dia mah pahit. Masa telur puyuh aja dibelah. Lah umpama. Lah orang bikin contoh kan suka-suka. Jadi kalau masalah hablum minallah yang dihitung hati. Kalau hablum minannas sesama kita ini mau muslim mau enggak sama, yang dihitung mulutnya, bukan hatinya. Kalau hatinya saya niatnya sih pengen beri, niatnya, tapi kok belum ngasih-ngasih, ya belum. Wong yang dihitung itu actionnya, entah lewat mulutnya, ucapan atau perbuatan. Kalau sesama manusia, kalau hablum minallah beda urusannya. Yang pertama. Yang kedua lupa juga pertanyaannya. Oh lupa rakaat. Ya, wes. Ini mah kerjaan kita sehari-hari ini mah ya. Kalau kita sholat makmuman mah ikutin imamnya ya. Kalau sendirian, apalagi sholat dalam keadaan kerjaan belum beres, kepikiran, atau mungkin sholat dalam keadaan biasanya anak jam segini udah pulang ini kok belum. Allahu Akbar, anak mampir kemana ya? Ini sama siapa ya? Allahu Akbar. Ini tadi bensinnya kayaknya udah tinggal dikit. Sami Allah liman. Ongkos mana cuman saya kasih 10.000. Iya. Kalau sholat ragu hitungan rakaat, kaidah fikihnya begini. Au fil qalili wal katsiri hummila alal qalili hasbama ta'assala. Kalau kita ragu hitungan rakaat 2 atau 3, maka ambil yang 2. Ambil yang sedikit. Walaupun aslinya sudah 3 atau bahkan aslinya sudah 4. Lah selisihnya kebanyakan. Enggak popo. Tapi karena yang penting bukan karena kesengajaan. Lah orang lupa boleh. Umpama sholat duhur udah 4 rakaat, tinggal tahiyat akhir, lah kok malah duduknya tahiyat awal. Lah begitu duduk tahiyat awal ya wis ngalir aja kayak tahiyat awal terus. Berdiri lagi loh. Tadi tahiyat awal po akhir? Awal kayaknya. awal. Au fil qalili wal katsiri humila alal qalili hasbama ta'assala. Kalau hitungan ragu banyak atau sedikit maka ambil yang sedikit. Dan itu memang kelakuan kita ya. Tapi kalau subuh apa ya begitu? Terlalu. Yang cuma 2 itu. Tapi kalau ngitung duit walaupun gambar sama, angka sama kok nggak pernah lupa ya. Lah ngitung rakaat cuman ini. 4. Allahu Akbar, inilah kita ya. Jadi kalau dalam sholat kita ragu, maka mantapkan yang sedikit. Kemudian nanti sebelum kita salam, sujud. Kalau sujud sahwinya lupa juga? Lah kok gimana? Lah kalau sujud sahwinya lupa, kalau memang jaraknya masih berdekatan, misalnya assalamualaikum, lah sujud sahwi lupa, sujud. Tapi kalau ibu mau kena udah dibuka, udah ke pasar, udah nawar-nawar kangkung, ya wis. Enggak wis. Makanya selesai sholat diperintahnya astaghfirullahaladzim, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkuman dari topik ngopi kita, yaitu mengenal macam rukun sholat. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV, bahwa rukun sholat tadi terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah qalbiyah, niat. Yang kedua adalah qauliyah, bacaan. Yang ketiga namanya fi'liyah, yaitu berupa gerakan. Yang pertama berdiri bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu silahkan duduk, silahkan sambil rebahan, sambil isyarat. Kalau udah semuanya nggak mampu, disolatin. Terus gimana lagi? Itu di sholat wajib. Kalau sholat sunnah, walaupun masih kuat seger buger, sholat sambil duduk terus boleh. Kalau itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib bagi yang masih mampu, ini kan ibu-ibu masih seger-seger nih ya, sholatnya berdiri. Kalau sholat sunnah boleh dengan duduk, tapi pahalanya tentu berbeda. Yang dilaksanakan yang mampu berdiri dengan yang duduk. Tapi umpama pengen tampil beda, tapi kalau hitung-hitungan sah-sah. Masalah pahala dapat berapa itu kan urusan nanti kan ya. Umpama biar tampil beda, nanti ibu traweh, orang-orang pada berdiri, ibu sambil nyender begini. Oh, sah. Cuman kalau itu dari awal sampai akhir, yakin banyak yang suudon. Itu udah gempor apa ya? Lah iya. Tapi boleh, tapi saya sendiri belum pernah jalani. Asal masih bisa berdiri yo, berdiri bagi sholat sunnah. Kalau wajib, maka wajib berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, rukuk. Ketiga, i'tidal. Keempat, sujud. Kelima, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi, kemudian duduk tahiyat. Lah itu yang fi'li, yang berupa gerakan. Yang keempat ada namanya rukun i'tibari, yaitu tumak ninah. Tumak ninah itu termasuk rukun dalam sholat yang sering terlewatkan oleh kita. Tumak ninah itu diam sejenak, seluruh anggota badan kita itu diam tek. Seukuran orang membaca tasbih sekali. Subhanallah. Umpama kita rukuk, Allahu Akbar, plek, tangan nyentuh dengkul, punggung kalau bisa rata, kalau bisa lurus. Kemudian kita diam sejenak seukuran membaca subhanallah sekali, itu yang disebut dengan tumak nina. Lah guru-guru kita ngajarin agar tumak ninanya sempurna, diajarin membaca tasbih sampai 3 kali. Subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini untuk menyempurnakan tumak nina. Kalau seandainya sekali toh atau bahkan nggak baca sekalipun, asal tumak ninahnya ada, sah sholatnya. Lah sholatnya kok kayak burung kutilang mandi, tuk tuk. Wah, pernah ngeliat kan burung kalau mandi kan begini ya, palanya doang tung tung. Wah, wes repot ini. Wes itu tumak ninah. Padahal itu rukun. Kalau itu tertinggal, batal sholatnya. Nah itu hati-hati. Kemudian yang terakhir ada rukun maknawi. Apa itu maknawi? Rukun maknawi itu tertib urut. Artinya memaknakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah mengawali sholat dengan takbir, kemudian urutannya ini sampai salam. Lah itu namanya memaknai. Lah itu tartib. Maka ada 5 rukun sholat. Ada qalbi, hati, ada qauli, bacaan, ada fi'li, gerakan, ada i'tibari, tumak ninah, ada maknawi, tartib. Lah semoga sholat kita ini belajar untuk menjadi yang lebih baik, karena sholat inilah yang nanti pertama dikoreksi oleh Allah dari kesekian ibadah yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga topik ngopi kita pada hari ini terkait mengenal macam rukun sholat bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram.
ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا جميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Simple TV, News, Sport, Entertainment.